Ya, kita sudah jelaskan pekan kemarin, yaitu al-mu'rabat bi al-huruf yang pertama, bil harakat yang pertama, ya. Yaitu ketika al-mu'rabat itu di i'rab rafa, ya. Yaitu dengan i'rab atau dengan tanda alamat dhammah, ya. Nah, selanjutnya ketika mu'rabat itu dalam posisi mansub. Ketika mu'rabat dalam posisi mansub, maka dia watunsabu bil fathah. Tunsabu bil fathah. Al-mu'rabat bil harakat, kalau dia mansub, alamatuhu al fathah. Nah, alamatu al fathah. Ini kembali kepada yang kemarin itu, ya. Mu'rab yang mansub, yang alamannya fathah, pertama adalah al-ismu al-mufrad. Ya. Karena di situ disebutkan falladzi yu'rabu bil harakat arba'atu anwa' al-ismul mufrad. Ya. Wa jam'ut taksir wa jam'ul muannatsis salim. Ya. Wal fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Ya. Jadi kita ulang lagi yang kemarin atau yang minggu lalu, ya. Yang dinasab dengan fathah, berarti yang pertama adalah al-ismul mufrad. Nah, al-ismul mufrad, yaitu ketika isim ini bentuknya salah satu di antara berapa? Berapa al-mansubat minal asma? 14, ya. Pertama maf'ul bihi, namanya al-maf'ul al-hamzah. Maf'ul bihi, maf'ul ma'ahu, maf'ul min ajlihi. Apa lagi? Maf'ul mutlaq atau al-masdar. Hah? Kenapa? Enggak ketemu. Kamu kan disuruh cari kok. Apa lagi tadi? Zarf. Maf'ul itu ada 5. Apa semua? Maf'ul bihi pertama. Maf'ul min ajlihi. Maf'ul ma'ahu. Maf'ul mutlaq. Satu lagi. Maf'ulun fihi, ya. Maf'ulun fihi yaitu zarf. Maf'ulun fihi itu zarf. Zarful zaman dan zarful makan. Kemudian apa lagi? Hah? Hal. Tamyiz. Mustathna billah. Hah? Al-munada 10. Bismillah. Apa lagi? Yang umum. Khabar kana wa akhawatuha. Hah? Kenapa khabarnya ismunya juga? Ismu inna wa akhawatuha. Baru wa tawabi'uhu. Na'at badal
Hah? Ataf? Satu lagi. Taukid. 16 semua ya. Nah, jadi salah satu di antara itu fungsinya, maka dia di nasabnya dengan harokat. Nah, jadi fungsinya ismul mufrad, ya kita cari yang contoh yang dekat-dekat. Maf'ulun bihi dulu, ya. Di maf'ulun bihi. Ketika isim mufrad menjadi maf'ul bihi, maka kalau dia mansub, mansubnya dengan harokat. Harokatnya adalah fathah. Ya. Misalnya apa? Ra'aitu Muhammadan. Nah, ini kata Muhammad ini. Ra'aitu Muhammadan. Ya. Ra'aitu Muhammadan. Jadi Muhammadan fungsinya sebagai maf'ulun bihi. Saya melihat Muhammad. Jadi fa'ilnya di sini apa? Hah? Fa'ilnya apa? Dhamir. Ya. Dhamir muttasil. Ya. Takdiruhu ana. Ya, jadi ro'a tambah ana, nah, ananya diganti tak, ya kan? Muhammadan. Ya. Jadi ro'a itu Muhammadan. Nah, jadi ini semua begitu. Baik dia mudzakkar, muannas, kemudian ghairu aqil sama semua. Ya, ro'a itu Muhammadan, kemudian misalnya ro'a itu talibatan, ya, pakai fathah semua. Kemudian ro'a itu misalnya yang tidak berakal apa? Kalban, ya. Saya lihat anjing, kalban. Nah, begitu semua. Jadi kalau dia mufrad, isim mufrad ini ya. Isim mufrad dia mudzakkar atau muannats, berakal atau tidak, kalau dia posisinya sebagai maf'ulun bihi, maka di i'rab dan tandanya fathah. Ya. Yang kedua apa? Jam'ut taksir. Jamak taksir juga demikian, sama. Ya, misalnya apa contohnya? Ra'aitu tullaban, ya. Ra'aitu tullaban. Nah, tullab jamak dari talib. Ra'aitu tullaban. Saya melihat banyak mahasiswa. Jamak taksir tullaban. Berakal, yang tidak berakal, contohnya apa jamak taksir untuk yang tidak berakal? Nah, apa contohnya? Ini untuk yang berakal. Yang tidak berakal, apa jamak taksir yang tidak berakal? Akhadtu sarawil. Sarawil jamak min sirwal. Ya, akhadtu sarawil. Naam, ahsan. Sarawilan. Ya. Nah, jamak dari sirwal. Saya mengambil celana. Ya. Celana-celana. Jamak taksir, sarawil. Ya, itu contoh jamak taksir yang fungsinya sebagai maf'ulun bihi.
Maf'ulun bihi adalah kalau bahasa kita objek, ya. Objek dari dari suatu jumlah, suatu kalimat. Objeknya adalah disebut maf'ulun bihi. Akhadtu sarawilan. Ya. Yang kedua. Yang ketiga. Ya. Wa kharaja an dzalika thalathatu asya. Jam'ul muannats salim yunsabu bil kasrah wal ismu alladhi la yansarif yukhfadu bil fathah wal fi'lul mudhari' al mu'tal al akhir yujzamu bi hadfi akhirih. Nah, bedanya dengan yang rafa kemarin, kalau rafa itu ada jamak muannats salim. Ya. Tapi kalau mansub jamak muannats salim itu tidak dengan fathah, tetapi dengan kasrah. Berarti mansub ini ada dua. Pertama fathah, yang kedua al-kasrah. Ya. Begitu caranya. Nah, sebelum kita ke kasrah, kita ke sini lagi, yaitu fi'il mudhari. Yang ketiga berarti fi'lun mudhari'un alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya. Fi'il mudhari' lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, itu dia nasabnya dengan fathah. Ya, contohnya apa? Kemarin contohnya apa? Huruf nasab apa saja? Idzan kai. Anlan idzan kai. Maka kalau kita masukkan ke sini, misalnya an. Maka misalnya kita pakai huruf an. Misalnya ana uridu an aktuba. Ya. Nah. Ana uridu an aktuba. Kemarin ana aktubu. Sekarang an aktuba. Ya. Berapa fiil kemarin yang marfu dengan dhamma itu? Fiil mudhari. Berapa jumlah fiil mudhari yang marfu dengan dhamma kemarin? 4. Berarti itu juga yang mansub dengan fathah. Ya. Contohnya misalnya anta, kan? Anta turidu an taktuba. Nah, begitu dia. Kemudian apa lagi? Huwa. Huwa yuridu an yaktuba. Nah, yang terakhir nahnu nuridu an naktuba. Nah, ini disebut dengan mansub dengan fathah. Ya. Mansub dengan fathah fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu atau tidak ada huruf sambungannya, ya. Atau tidak ada huruf yang masuk di situ. Ya, seperti kalau dia huruf nun an-niswah, ya. Atau ta'nis. Ya. Ta'nis. Tidak ada ta'nis, ya. Hiya masuk satu, kurang satu berarti hiya turidu
Hiya sama dengan anta ya. Turidu an taktuba. Nah, kenapa bilang 4? 5. Ya. Karena kalau hiya turidu, kalau kemarin hiya taktubu, ya kan? Hiya taktubu, berarti hiya turidu an taktuba. Nah ini adalah huruf nasab yang masuk ke fiil. Ya, jadi ini fiil mudhari' yang dinasab dengan apa namanya? Dengan fathah. Paham? Lanjut apa? Jamak taksir, jamak muannats salim. Ya. Jamak muannats salim. Atau yang kasrah. Nah, ditambah lagi di sini yang fathah adalah isim ghairu munsharif. Nah, jadi yang kasrah kita hapus dulu. Ya. Tambah di sini isim ghairu munsharif. Ketika dia majrur. Nah, ini mansub ya. Nantilah majrur. Nah, ini pengecualiannya nanti. Ini masih mansub dulu. Ya. Mansub kemudian al-kasrah seperti tadi. Kita kembali ke tadi. Ya, jamak muannats salim. Jamak muannats salim kalau dinasab maka dia tidak menggunakan fathah tetapi menggunakan kasrah. Ya. Contohnya talibah ya, jamak muannats salimnya talibat. Ra'aitu kebalik titiknya. Ra'aitu talibatin. Ya. Ra'aitu talibatin. Ra'aitu talibatin. Ya. Jadi jamaknya pakai apa? Mansubnya pakai kasrah. Tidak pakai fathah. Kalau yang kemarin rafa'nya pakai dhammah semua ini 4, ya. 4-4-nya ini kemarin ketika di rafa' tandanya adalah dhammah, ya. Begitu di nasab ada yang keluar satu. Yang keluar adalah jamak muannats salim. Yang 3 tetap. Yang 3 tetap sama. Nasabnya dengan fathah. Nah, keluar jamak muannats salim di nasab dengan kasrah. Ya. Jadi jangan baca ra'aitu talibatan. Ya. Bacanya talibatin. Ya. Ra'aitu talibatin. Jadi jamak muannats salim dia keluar. Ya. Muannats salim itu jamak untuk perempuan. Ya. Jadi perempuan keluar dari sini. Nanti dia masuk ulang kalau majrur. Ya. Nah, ini kalau dia nasab. Ya, jadi kalau dia nasab, harokat fathah itu hanya alamat untuk 3 saja. Isim mufrad, jamak taksir, fi'il, mudhari' yang tidak ada sambungan dengan huruf yang lain di akhirnya. Ya. Kasrah ketika dia jamak muannats salim. Nah, ini untuk isim dan fi'il sampai nasab. Ya. Karena nanti kalau majrur khusus isim. Kalau mansub, kalau majzum khusus fi'il.
Ya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke alamat yang ketiga, yaitu kasroh. Wa tukhfadu bil kasroti. Ya. Jadi khafat. Kita masuk ke khafat. Khafat atau majrur, ya, mahfud atau majrur. Biasa kita sebut dengan majrur. Majrur atau mahfud. Ya. Alamatnya adalah al-kasrah. Sekali lagi, kalau majrur khusus untuk isim, ya, khasun bil ismi. Jadi tidak ada fiilnya di sini. Ya. Khasun bil ismi. Ya. Nah, yang majrur dengan kasroh, ya, yang majrur dengan kasroh, pertama juga isim mufrad juga. Al-ismu al-mufrad. Contohnya apa? Banyak sekali nih contohnya. Minal bait, ya. Kharajtu minal bait misalnya. Kharajtu minal bait. Ya. Kharajtu minal baiti. Ya. Atau kalau di kitab contohnya apa? Marartu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin. Ya. Kemudian yang kedua, jamak taksir. Jamak taksir. Misalnya, apa contohnya? Katabtu salasata kutubin. Naam, ahsan. Katabtu salasata kutubin. Ya. Katabtu salasata kutubin. Kutub jamak dari kitab. Di sini dia kenapa dikasih majrur mahfud? Sababuhu al-idhafah. Naam, ahsan. Jadi sebabnya karena diidhafahkan ke salasah atau salasah diidhafahkan ke katab, ke kutubin. Jadi dia mudhafun ilaih. Ya. Marartu bitulabin. Nah, itu juga boleh, ya. Marartu bi tulabin. Ini bi. Majrur dengan sebabnya karena masuk huruf jar. Ya. Jamak taksir. Nah, di sini tadi ada berapa? Ada 4. Karena mahfud itu adalah khusus isim, maka fi'il mudhari tidak masuk. Ya. Maka fi'il mudhari tidak termasuk. Kemudian jamak muannas salim masuk lagi di sini dia. Ya. Jamak muannas salim masuk lagi di tempat ini, yaitu majrur dengan kasroh. Maka kita sebut marartu misalnya bitalibatin. Jadi sama dia dengan tulab. Bitulabin sama bitalibatin. Marartu bitalibatin. Jamak muannas salim.
Ya. Jadi di sini jamak muannas salim keluar dari kelompoknya, ya, keluar dari kelompok fathah. Nah, ketika di sana dia masuk ulang, ya, masuk ulang dia sama-sama kasroh, tetapi hilang fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari hilang karena khafat itu khusus untuk isim. Ya, jadi fi'il mudhari'nya tidak ditulis karena tidak ada memang. Ya. Kemudian ada pendatang baru. Ya. Majrur dengan fathah. Alamatnya yang kedua adalah fathah. Yaitu ketika isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Nah, contohnya apa? Sini kita tulis ra'aitu Aisyata, ya. Ra'aitu Aisyata. Nah, contohnya kalau di sini dia pakai apa? Pakai fathah. Di sini juga sama dia. Ya. Ini Aisyah kan ghairu munsharif. Maka di sini kita sebut marartu bi Aisyata. Nah. Jadi begitu dia. Jadi isim ghair munsharif dia majrurnya dengan fathah. Kebalikan dari sini. Kalau ini fathah kasrah, ini kasrah fathah. Ya. Marartu bi Aisyata. Ya. Jadi Aisyata itu nama Aisyah dia ghair munsharif karena alamiyah dan tambah ta' ta'nits. Kalau dia rafa dengan dhammah, kalau dia nasab dengan fathah, kalau dia majrur dengan fathah juga. Ya, dengan fathah juga. Nah ini. Itu yang disebutkan tadi pengecualian, ya. Di situ ada pengecualian. Wa kharaja an dzalika thalathatu asya'. Jamak muannats salim yunsabu bil kasrah. Nah, itu kita sudah sebutkan. Wal ismul ladzi la yansarif yukhfadu bil fathah. Nah, ini kita sudah sebutkan juga. Ya. Jadi dia tidak sama dengan yang lain. Nah, walaupun dia isim mufrad ya. Aisyah ini kan isim mufrad. Sama dengan ini. Ya, sama dengan ini tadi. Kelompoknya di sini tadi, isim mufrad. Ya. Tetapi kalau dia majrur, dia keluar dari kelompoknya. Ya, kelompok kasrah, dia keluar ke fathah. Ya. Gitu. Kemudian yang terakhir, nah ini kita garis majzum. Majzum dengan huruf, dengan harokat. Nah ini khusus untuk fi'il. Khasun bil fi'li. Harokat jazm adalah sukun. Ya. Jadi alamatnya adalah sukun atau tanda yang mati seperti itu. Ya. Dari mana? Yang ini tadi. Ya. Yang ini tadi kalau jazm jadi sukun. Misalnya ana lam aktub. Ya.
Jadi begitu dia. Ana lam aktub. Jadi jazmnya dengan sukun. Ana lam aktub, anta kadzalika. Bukannya semua situ, ya. Jadi anta lam taktub. Sukun juga. Kemudian huwa lam yaktub. Nahnu lam naktub. Lam naktub bukan sukun, ya. Dan hiya lam taktub. Nah, hiya lam taktub. Nah, ada pengecualiannya, ya. Kecuali kalau huruf terakhir dari fiil ini adalah huruf illah. Ya. Maka kalau huruf terakhirnya huruf illah, maka dia tidak pakai sukun, dia punya jazm. Tapi dengan hadzfu harfil illah. Contohnya apa? Kata nasya yansa. Artinya apa? Lupa. Nah. Kecuali, ya kita kasih garis di sini. Kecuali kalau fiil itu adalah fiil yang huruf akhirnya huruf illah. Ya, huruf akhirnya huruf illah. Maka kata ana lam. Ya, kalau dia huruf illah, jadi ana lam ansa. Huruf illahnya dibuang. Nah, berarti ini pengecualian. Ana lam ansa, anta lam tansa, huwa lam yansa, nahnu lam nansa, hiya lam tansa. Nah, ansa. Di sini sebenarnya ada ya atau alif, ya. Dari kata nisyan, asalnya ya, ya. Kemudian juga begitu juga la ana lam anju. Ana lam anju. Nah, anju itu artinya belum selamat. Ya, saya belum selamat. Ansa anju. Kalau anju itu waw yang dihapus. Naja yanju, huwa lam yanju. Ya. Jadi dihapus dia punya waw. Nah, ini pengecualian. Pengecualian dari kaidah yang umum atau kaidah dasar bahwa fiil mudhari' yang tidak tersambung dengan sesuatu apapun di akhir, dia ketika dijazam, tanda jazamnya adalah sukun. Kecuali kalau fiil itu adalah fiil yang huruf terakhirnya adalah huruf illah, maka dia tidak dijazam dengan sukun. Tetapi dijazamnya dengan hadzf. Ya, dengan dihapuskan huruf illahnya. Yang huruf illah itu bisa alif, bisa ya, bisa waw. Kalau dia fi'il mudhari' ditambah dengan huruf jazm di depannya, maka dibaca dengan majzum, tapi tanda jazmnya itu bukan sukun, melainkan huruf terakhirnya atau huruf illahnya itu dihapuskan. Namanya hadzfu harfil illah. Contohnya gitu. Ana lam
ansa. Ya, contohnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lupa rakaat salat asar atau zuhur. Salat zuhur, ya. Rasulullah lupa salat zuhur, beliau salat 2 rakaat saja. 2 rakaat langsung salam. Ya. Maka para sahabat sebagian sahabat mengatakan, kenapa ini salat zuhur sudah jadi 2? Kayaknya sudah dirubah ini salat ini. Ya. Yang seharusnya 4 sudah jadi 2. Karena yang kerjakan itu Rasul. Ya. Nah, kalau Rasul yang kerjakan kan kemungkinan besar ada perubahan. Ya. Maka mereka tidak berani bertanya. Mungkin sudah dirubah. Gitu persangkaan mereka mungkin ya sudah dirubah. Ya. Tidak ada yang berani kecuali ada seorang sahabat yang bernama Dzul-Yadain. Ya. Dzul-Yadain mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku siratis sholatu am nasita. Ya. Apakah salat itu sudah dirubah ya Rasulullah? Ya, karena kan tadi dikerjakan 2. Ya. Apakah sudah dirubah syariat salat zuhur dari 4 jadi 2? Ataukah Rasulullah lupa? Maka Rasulullah mengatakan, lam tuksar walam ansa. Ya. Lam tuksar walam ansa. Tidak dirubah. Dan saya juga tidak lupa. Ya. Jadi Rasulullah merasa beliau sholat 4. Yakin beliau sholat 4. Ya. Makanya beliau bilang, tidak ada perubahan. Masih sama, masih 4. Ya, masih 4. Dan saya tidak lupa juga. Saya tetap ingat bahwa salat zuhur itu 4. Ya. Maka Dzul-Yadain mengatakan, bal nasita ya Rasulullah. Kalau begitu Rasulullah, antum sudah lupa itu. Lupa tadi. Ya. Maka Rasulullah kemudian bertanya kepada para sahabat yang lain, apakah perkataan Dzul-Yadain ini benar atau salah? Bilang benar ya Rasulullah, kita salat tadi cuma 2 rakaat. Ya. Maka Rasulullah langsung mengajak mereka berdiri lagi, menambah 2 rakaat. Nah, itu dari situ ada kata lam ansa. Ya, itu dalil kita. Kenapa kalau dia fi'il mudhari yang huruf akhirnya adalah huruf illah, ketika dimasuki oleh harfu jazm, nah di sini adalah harfu jazmnya lam, maka huruf illahnya itu dibuang atau dihadzaf atau dihapuskan. Maka ketika huruf illahnya dihadzaf, otomatis sukun tidak bisa masuk. Ya. Karena tidak ada tempatnya. Ya kan? Sukun tidak masuk karena tidak ada tempatnya, tidak ada sandarannya. Ya. Maka dia dijazam bukan dengan sukun, tetapi dijazamnya dengan penghapusan huruf illah itu sendiri. Ya. Jadi ini pengecualian dari jazam dengan harokat. Ya. Nah, jadi kita sudah selesaikan semua al-mu'rabat, kata-kata yang mu'rab, yang tanda i'rabnya itu adalah harokat. Jadi harokat itu ada 4 ya, yang jadi tanda i'rab itu ada dhammah, ada fathah, ada kasrah, dan ada sukun. Ya. Dhammah itu berdiri sendiri, ya, tidak ada pengecualian-pengecualiannya. Nah, fathah itu pengecualiannya ketika jamak muannas salim. Kasrah pengecualiannya ketika isim ghairu munsharif. Kemudian sukun pengecualiannya ketika huruf illah, huruf terakhir dari fi'il mudhari adalah huruf illah. Ya. Jadi dhammah tidak ada pengecualian. Ya kan? Kemarin itu tidak ada pengecualian. Semuanya yang 4 itu semuanya pakai dhammah semua. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, isim mufradnya juga semua, baik dia munsharif ataupun ghairu munsharif, tetap sama-sama pakai dhammah. Ya. Kemudian fi'il mudhari yang
tidak dimasuki oleh huruf di akhir dan tidak ada nawasib dan jawazim, maka dia juga pakai dhammah. Jadi tidak ada pengecualian. Ya, nanti pengecualian kalau sudah fathah, pengecualiannya satu, kasroh. Ya. Kalau kasroh majrur, pengecualian juga satu, fathah. Nah ini pengecualiannya seperti itu. Ya, paham ini? Ya, jadi ini al-mu'rabat dengan harokat. Alhamdulillah kita sudah selesaikan mu'rab dengan harokat. Jadi kalau nanti ketemu kata-kata ini semua di dalam bacaan kitab atau ketika kita berbicara pakai bahasa Arab, ya, pastikan tandanya itu pasti itu, ya, pasti pakai harokat. Ya. Kalau kita menyebut menyebut kata isim mufrad, maka kalau kita rafa dia harus dhammah. Kalau kita nasab dia harus fathah. Kecuali jamak muannats salim. Ya. Kalau kita khafad, ya, maka dia harus kasroh. Kecuali isim ghair munsharif. Ya. Dan isim ghair munsharif itu bentuknya tunggal. Ya, bentuknya tunggal atau mufrad. Ya. Kemudian kalau kita mau jazm fi'il mudhari, maka kita harus pakai sukun. Lam aktub, ya. Makanya kalau kita baca kitab itu, kalau kita baca fi'il, ya, kemudian tidak ada harfu jazm di depannya, tidak boleh dibaca dengan sukun. Ya. Muhammadun yaktub, seharusnya dibaca Muhammadun yaktubu. Ya. Karena yaktub itu kalau nanti ada lam, baru dia boleh sukun. Ya, maka tidak boleh disukunkan kalau kita membaca fi'il mudhari' yang tidak ada huruf jazmnya atau tidak ada huruf nasabnya, tidak boleh di fathah. Bacanya dengan dhammah. Ana adrusu. Ya, ana adrusu. Itu kalau kita baca kitab ana adrusu fil madrasah. Tidak boleh baca ana adrus fil madrasah. Ya. Karena kalau adrus itu harus ada lam sebelumnya. Ana lam adrus fil madrasah. Untuk membedakan antara marfu' dan majzum. Nah itu kalau membaca kitab sesuai dengan aturan nahwu. Ya, sesuai dengan aturan kaidah nahwu. Ya, maka tidak boleh dibaca jazm kalau tidak ada huruf jazm. Ya. Jadi dia harus dibaca rafa. Kalau tidak ada huruf nasib dan huruf jazim, maka harus dibaca rafa. Ana adhabu, ya, ana adrusu, ana ashrabu, ana akulu, ana ajlisu, ya, ana akhruju, ana adkhulu. Ya, begitu semua. Ya. Karena dia hukumnya adalah hukum marfu'. Ya. Dan marfu' itu harus diberikan alamat atau tanda dhammah. Ya. Kalau antum kasih tanda sukun, berarti salah. Kenapa? Karena tidak ada huruf jazm di depan fi'il itu. Ya. Jadi begitu caranya membaca kalau sesuai dengan kaidah nahwu. Baik. Kita sudah selesaikan alhamdulillah kata-kata atau al-mu'rabat dengan harokat. Nah, insyaallah nanti kita sambung al-mu'rabat dengan huruf. Al-mu'rabat dengan huruf juga ada 4, yaitu musanna, jamak mudzakkar salim, asma khamsah, dan af'al khamsah. Ya. Jadi ada musanna, jamak mudzakkar salim, asma khamsah, af'al khamsah. Ada 4. Ya. Baik. Kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita, insyaallah kita sambungkan depan dengan mu'rabat dengan huruf, al-mu'rabat bil huruf. Sampai sini paham ya? Ya. Jadi ini dipahami betul-betul karena nanti ketika kita belajar apa? Al-marfu'at minal asma, ya. Kita belajar al-marfu'at, al-mansubat, itu penjabarannya lebih luas lagi. Tapi tetap kembali ke sini lagi.
Ya, tetap kembali ke sini. Jadi ini pelajaran dia berkaitan terus. Ya. Seperti mata rantai. Ya. Dia tidak putus. Jadi berkaitan, pokoknya sampai bersambung semuanya. Ya. Baik, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita salat Isya.